Valentina. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari artikel media ATL, media PTL, media event, dan media baru. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian artikel media ATL. Artikel media ATL sering disebut sebagai pemasaran atau marketing above the line. Artinya, pemasaran yang melakukan pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan massa media. Dan massa media yang digunakan biasanya adalah media televisi, radio, dan media cetak, koran, atau majalah. Sifat ATL ini merupakan media tak langsung yang mengenai audiens karena sifatnya yang terbatas pada penerimaan audiens. ATL juga digunakan jika memang pasar yang dituju sangat luas dan sulit atau belum didefinisikan. Yang kedua, ada artikel media PTL. Artikel media PTL, below the line, adalah segala aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware the product. Contohnya, program bonus atau hadiah, event, dan pembinaan konsumen. Semua aktivitas ini biasanya dilakukan oleh kantor perwakilan di daerah yang menjadi area pemasarannya. Pada intinya, definisi below the line adalah bentuk iklan yang tidak disampaikan atau disiarkan melalui media massa dan biro iklan tidak memungut komisi atau penyiarannya atau pemasangannya. Adapun jenis-jenis media PTL, banyak barang dan jasa yang bisa dijual dengan lebih mudah kalau konsumen diberi tulisan atau literatur yang secara lebih rinci, menjelaskan kegunaan, karakteristik, dan berbagai aspek lainnya dari produk yang bersangkutan. Tulisan yang membuat aneka informasi mengenai produk itulah yang disebut sebagai literatur penjualan. Cara penawaran literatur ini bisa lewat iklan, dikirim lewat pos, dan disertai produknya sendiri, misalnya pada bungkusannya atau kemasannya, atau bisa juga disediakan di point of sale-nya. Bentuk-bentuk literatur penjualan itu sendiri cukup bervariasi, antara lain adanya brosur, lalu katalog, lalu jadwal perjalanan, kartu pos berwarna, kartu jaminan, dan lain-lain. Lalu ada media event. Media event adalah suatu agenda kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Event adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari, bulan, atau tahun oleh sebuah organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar mereka mendapatkan suatu informasi atau pengalaman penting serta tujuan lainnya yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Lalu, ini ada jenis-jenis event. Menurut Nur, tahun 2000 terdapat 4 jenis event. Yang pertama, leisure event, yang merupakan kategori event yang berkembang banyak pada kegiatan keolahragaan. Lalu ada personal event. Personal event ini kegiatan yang di dalamnya melibatkan anggota keluarga atau teman, di mana kategori event ini dapat dikatakan lebih sederhana. Contoh pada personal event adalah penyelenggaraan pesta pernikahan dan lain-lain. Lalu ada cultural event, merupakan kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tantangan masyarakat. Lalu yang terakhir ada organisational event.
Bentuk event yang diselenggarakan pada organisasional event adalah kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Contoh, bentuk event pada organisasional event antara lain ada konferensi pada sebuah partai politik, lalu pameran atau expo. Selanjutnya, ini ada ukuran skala event. Menurut Abdullah tahun 2009, berdasarkan ukuran dan skala event dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada mega event. Mega event adalah event yang merujuk pada kriteria diikuti pengunjung internasional, regional setidaknya 5 negara. Pengunjung dalam jumlah total keseluruhan berdasarkan total durasi lama kegiatan lebih dari 1 juta orang pengunjung. Lalu ada medium event. Medium event ini adalah event dengan kegiatan event menengah yang dikunjungi antara 100.000 orang sampai dengan 1 juta orang pengunjung, berdampak secara nasional. Lalu ada mini event. Mini event ini adalah event dengan kegiatan yang diikuti oleh kurang dari 100.000 peserta atau orang dan bersifat lokal. Lalu yang terakhir ada media baru. Media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contohnya, dari media yang sangat mempresentasikan media baru adalah internet, program televisi, film, majalah, buku, surat kabar, dan jenis media cetak lain tidak termasuk media baru. Lalu ada tujuan dan manfaat dari media baru adalah untuk mengonstruksi realitas yang direkayasa oleh sebuah media demi mendapatkan keuntungan secara finansial dari orang-orang yang menggunakan segala komoditi yang ditawarkan oleh media tersebut. Selain itu, ada beberapa manfaat yang didapat dari pengguna media baru. Yang pertama, media baru sangat membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Adanya media surat elektronik maka akan mempermudah seseorang dalam bertukar informasi tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Lalu, manfaat lainnya adalah media baru dapat digunakan sebagai tempat untuk berbisnis daring. Lalu, media baru digunakan untuk mencari pekerjaan dan masih banyak manfaat lainnya. Lalu, adapun karakteristik media baru. Yang pertama, jaringan, interaktivitas, digital, hipertekstual, virtual, dan yang terakhir adalah simulasi. Ini ada contoh dari media baru adalah internet. Internet semakin berkembang di zaman yang semakin maju. Internet juga memiliki keenam karakteristik dalam media baru yang ditunjukkan melalui kemudahan mengakses informasi dalam berbagai layanan dengan jangkauan yang sangat luas. Teman-teman, ini ada daftar pustaka. Saya memperoleh materinya dari link ini. Teman-teman dan Pak David, ini adalah salah satu contoh artikel media ATL yang saya buat, dan saya buat menggunakan software CorelDRAW dan Photoshop. Photoshop saya menggunakan untuk fotonya, untuk menghilangkan background belakangnya, dan untuk mempersatukan foto ketiga orang tersebut. Saya membuat ini awalnya saya dimintain tolong oleh panitia promosi penerimaan mahasiswa baru oleh salah satu dosen, dan saya dimintain tolong untuk mendesain sebuah brosur untuk promosi Stikom. Dan ini adalah salah satu artikel media ATL yang berupa brosur.
presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Salam sehat.